Sampai jam 3 itu apa saja yang dibicarakan, Bunda? Nggak tidur-tidur? Sampai pagi nanti off day ngantuk? Ya kalau kita pasal bicara hari libur tentang PMI itu ya, sampai 50 tahun tuh nggak ada habisnya. Karena sudah backgroundnya begitu ya, biarpun MOM dari 2013 mengharuskan PMI, Polri Domestic Worker itu harus libur setiap minggu. Tetapi ya kembali lagi ke majikan ini tadi kadang mendengarkan yang agensi itu cuman nggak usah update nanti diganti uang. Kita bukan nggak perlu uang, kita nggak perlu uang update. Kita mau rehat, punya pikiran, punya hati, udah kerja saat Senin sampai hari Sabtu, Minggu suruh berkecimpung di rumah lagi dapat uang $20, $25, majikan oke. Uang sangat kecil bagi kita. Memang sangat besar juga, tetapi kita nggak perlukan uang ganti libur. Nggak setuju saya itu, benar. Jadi perjanjian MOM itu yang suruh update tiap minggu itu juga agensi sama majikan masih mengabaikan. Dan selagi ini majikan punya senjata menang. Senjata menangnya di mana? Sekarang kan lagi bikin surat kontrak kerja kan lagi ibaratnya diliburkan sementara karena COVID-19 ya. Jadi yang bikin paspor gitu majikan yang menang sekarang. Karena masih tercantum surat kontrak kerja yang 2 tahun yang lalu itu mungkin dia nggak ada update atau mungkin gajinya kecil di situ. Seharusnya kalau dapat update atau tidak itu kalau sudah mendengarkan kisah dari teman-teman, kita bisa ngomong baik-baik sama majikan. Kita mau bikin alasan, oh aku mau ambil kursus ini, mau bergabung sama salah satu organisasi ini. Tetapi kadang mbak-mbaknya ini yang takut. Takutnya takut dibuang kerja, takut dimaki-maki. Soalnya kalau majikan kalau sudah maki kita atau nggak suka sama kita, ini hari Senin seandainya ya, udah maki kita, itu berpanjangan kayak buntut kuda begitu. Gitu loh. Untuk hal yang seperti itu, Bunda, banyak permasalahan dari PMI tersebut. Terus apa rencana Bunda yang akan Bunda lakukan nanti ke depannya? Ya rencananya ya bukan cuma rencana ya, memang sudah saya pasang hotline-nya DPLN SBMI Singapura, juga hotline-nya Dewi Wis terpampang di cover Facebook-nya Atin Dewi Wis juga di Facebooknya. Pokoknya udah tersebar lah hotline-hotline itu. Jadi kita selalu mengarahkan ke teman-teman, suruh untuk berbicara. Jadi kami pun juga membuka sharing buat PMI yang punya masalah, juga keluarganya di Indonesia 24 jam. Kalau jam itu boleh lebih, saya mau sharing lebih. Kenapa saya sebagai PMI bisa melayani sharing 24 jam? Sharing ini melalui WhatsApp. Karena mbaknya kalau mau sharing, telepon nggak mungkin kan? Bahasa pun curi-curi. Sedangkan handphoneku on 24 jam itu, ada handphone 3 on semua itu. Jadi kalau saya sudah mungkin kerjaan sedikit selesai gitu ya, aku cek, aku lihat apa ininya. Terus aku bilang kalau sudah ngelihat, oke yang nanti malam sambung. Begitu saya. Sampai Mas Hari, Ketua Umum SBMI, heran, Mak jaga kesehatan, Mak kenapa sampai 24 jam, Mak gimana kesehatannya. Itu orang kantor selalu. Ya saya bilang kalau jam itu lebih, aku mau lebih. Mungkin ada 30 jam, 28 jam itu aku pergunakan buat semua. 2 hari jadikan satu hari. Udah jadi komitmen di pemikiran saya. Usia saya ini mungkin ya tinggal berapa hari lagi ibaratnya ya. Jadi di sisa usiaku ini mau buat mengabdi di bidang kemanusiaan, contohnya di SBMI. Jadi buat saya gunakan buat membantu teman-teman yang memerlukan bantuan, contohnya kayak yang tertindas, bener-bener tertindas teman-teman PMI ini. Bahkan ada yang 70 bahkan 80% tuh masih merasakan nggak dapat haknya yang semestinya. Yang hanya update sekali, yang 3 kali dibohongi majikan, nggak digaji. Yang kadang dapat 4 kali itu ya alhamdulillah tidak semua. Nah tertindasnya waktu update ini tidak hanya PMI baru loh, PMI lama pun ada. Kakak angkat saya di Singapura 35 tahun satu majikan, nggak pindah-pindah, nggak ada update. Sekarang usia 60 tahun MOM sudah bilang dia pulang ke Indonesia.
Nggak ada update 35 tahun di sini. Lebaran pun nggak ada. Sekarang yang dekat rumah kerja saya 10 tahun nggak ada update. Sorry. Update-nya Hari Raya Cina. Saya bilang, you Chinese kah? Update-nya hari Chinese. Karena majikannya orang Cina. Libur minggu nggak dikasih libur. Tapi namanya orang Indonesia, orang Jawa selalu bilang, nggak enak lah, kasihan lah. Bertahan 10 tahun nggak update. Nggak diganti gaji. Dan itu diam saja. Diam saja selalu bilang, mami gimana, mami aku gini, gini. Tapi haknya off day itu kan setiap kita nggak mengambil off day pasti kan dapat ekstra lebih kan uangnya. Itu dia ambil. Seharusnya, tapi dia tidak. Dia juga tidak mengambilnya. Malah dia dipekerjakan di sawah. Di Singapura masih ada sawah, guys. Di Lincukang. Di Lincukang itu ini deket di komplekan Westwood tempat saya. Dia bilang kayak tadi kemarin pagi, dia bilang sekarang saya tanam cili segala macam sampai ke rumah. Dia bilang, mami cilinya banyak. Aku punya bos tanam, bukan saya. Kalau saya bos saya bilang, Atin tolong no my work. 1 kali tolong saya cakap. Jadi nggak pernah nyuruh lagi. Saya punya majikan. Jadi dia panas-panas ya, menyangkul kebun tepi rumah, tanam cili, tanam sayur, dia tanam sendiri. Majikan. Tapi kalau misalkan kerja di sawah kayak gitu, dia dapat ekstra gaji juga nggak? Tidak. Cuman dia dikasih makan itu 1 minggu $50 kalau nggak salah. 1 minggu 5. Ada uang makan di situ macam. Gajinya pun juga rendah dia. Sekarang masih berapa? Gajinya 600-an sekarang. Itu sudah selama 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun 600-an. Ya selalu komplain ke saya, mami gini. Saya bilang percuma, majikan sama pembantu sama aja. Majikan brengsek, pembantunya kurang ajar, aku bilang. Harus ada salah satu yang itu ya, yang bertegak kan. Karena dulu pernah aku mau laporkan ke MOM karena ini melanggar peraturan. Saya sudah mau jalan, jangan, kasihan. Saya bilang kalau you masih butuh kerja di rumah ini, gaji sedikit kamu rela, kerja sawah rela, jangan banyak cakap. Jangan sekali-kali bikin aduan sama saya. Kalau saya udah kilap, tak telepon MOM datang ke sawah kamu. Aku tahu alamat sawah kamu, aku bilang. Janganlah. Ya sudahlah. Sampai 10 tahun loh, dari 2 tahun. Berarti dia nggak pernah menuntut apa hak dia seperti itu. Tidak. Dia mungkin ada leluasa untuk melawan majikan. Jadi sekali majikan cakap apa, dia cakap balik. Karena si PMI ini tahu dipekerjakan nggak benar, jadi dia bisa cakap apa saja kembali ke majikan gitu. Jadi dia berangkat ke sawah itu pukul 10 pagi, pulang jam 8 malam. Itu di sawah terus. Yes. Terus ngapain aja? Di sawah itu dia nyuci sayur segala macam. Kalau dia bener-bener petani sawah itu, kangkung dicuci, daun bawang dicuci, dirapi. Nah, kerja sawah kayak gitulah, kerja macam di pasar karena bosnya dia ini Punya kedai di pasar. sawah bener-bener petani. Jadi kayak pasar di Bukit Gombak, pasar apa gitu, yang nyetorin bosnya dia. Pekerjanya banyak di sawah, laki-laki dari Myanmar, dari Thailand gitu banyak di sana kerja. Perempuannya teman saya itu. My goodness. Nah, bulan 12 habis kontrak, sekarang suruh medikal. Dia bilang, mami gimana nih suruh medikal? Ya mungkin medikal las kan, nggak apa-apa, saya bilang gitu. Lah saya mau pulang. You pulang sekarang, oke, let's go, boleh pulang. Jangan harap bisa masuk Singapura. You bisa masuk, majikan harus bayar 1.700 sampai 2.000 ke government. Tetapi tidak boleh dibebankan kena PMI, karena dia mau majikan. Gitu. Memang harus ada 1.700, ada 2.000, ada salah satu agensi juga minta 2.500. Tapi ini murni majikan yang bayar, bukan dibebankan ke PMI-nya. Tapi sebenarnya government itu menarik untuk PMI yang pulang cuti itu terus kembali ke sini itu untuk dikarantina itu berapa kira-kira, Bun? Apanya? Waktu cuti itu kan, cuti terus menarik ke sini lagi majikan itu harus membayar berapa? Oke. Kalau PMI, saat ini saya cuti ya, saya cuti pulang. Terus majikan bilang, Tin kamu berangkat ke Singapura. Nah, otomatis kan apply lagi ke MOM kan, ke government. Itu antara 1.700
Ada yang 2.000, ada yang 2.500. Kenapa bisa berbeda-beda? Ya itu yang 2.500 itu yang agensi punya. Kemarin aku sempet nge-zoom sama agensi juga pasal itu. Terus kalau PMI normal kayak kita ya, aku denger 1.700. Nah itu dibayarnya ke government dan tidak boleh dibebankan ke kita, ke PMI. Itu harus majikan yang bayar, karena kan kemauan majikan. Ya karena dibebankan begini, government kan juga sayang sama kita, biar nggak pulang ke Indonesia dulu. Lagi COVID-19 pulang pun di sana ada apa itu? Karantina 14 hari. Dan nanti pulang ke kampung karantina lagi di lingkungan keluarga. Terus nggak bisa ngapa-ngapain. Nah kita dari Singapura sehat. Di pesawat turun cek, ayo udah berapa? 40, 41, 42. Coba gitu loh. Positif, udah positif, susah lagi nanti kena kuarantina. Kalau udah udah masuk begitu, macam kayak semua penyakit datang. Gitu loh. Jadi makanya diusahakan jangan pulang dulu, tunggu reda. Oke, pesan-pesannya Bun untuk para PMI, jangan pulang dulu guys, sabar. Pesannya buat teman-teman PMI selagi ada COVID-19 ini untuk menjaga kesehatan dan untuk menjaga semuanya keluarga kita di kampung, lebih baik jangan pulang dulu, tunggu rendam rasa kangen sama keluarga sampai benar-benar COVID-19 ini benar-benar sudah pergi ke kampung halamannya, benar-benar government Singapura sudah mengeluarkan aturan boleh keluar ke Indonesia dan Indonesia boleh berangkat ke Singapura murni tanpa uang jaminan, tanpa ada karantina lagi. Siapa sih yang nggak sayang nggak sayang sama keluarga? Karena kita di sini semua sayang keluarga demi masa depan anak-anak, masa depan keluarga, dan yang punya majikan sangat baik juga tolong dipertahankan. Karena apa? Cari majikan juga susah. Yang diutamakan sekarang yang yang di-approve dari MOM, yang diutamakan sekarang kan yang jaga orang tua sama jaga baby. Kalau punya uang sekarung pun PR itu juga belum boleh diambilkan majikan sekarang, ambilkan pekerja. Kalau tak ada jaga orang tua atau jaga baby ya. Kalau just saya mau ambil pekerja atas nama ini dan otomatis diinterview ya. Kalau sudah diinterview ada kerjanya apa? Cuma bersih-bersih sama masak. Jadi lebih baik kita bertahan di majikan yang sama. Kalaupun majikan nggak baik, makan kurang, atau hari update tidak ada, bisa bicara baik-baik. Hari update kita bisa bilang mau ikutin kegiatan teman-teman di sini buat bekal nanti pulang ke semua ada pokoknya. Udah begitu aja, terima kasih. Itu tadi guys, bincang-bincang kita dengan Bunda Atin. Oke, pesan-pesannya diingat ya. Jangan pulang dulu. Dan untuk kalian PMI yang bermasalah, kalian boleh kontak langsung dengan Bunda Atin. Jadi beliau akan membantu kalian 24 jam nonstop sampai 30 jam. Kamu tahu 30 jam. Oke, sekian dan terima kasih. Bye-bye.